Suatu malam di rest area, mengingat kembali insiden mistis yang terjadi tatkala masih remaja, wanita yang hanya ingin dikenali sebagai Mayang mengatakan malam itu dia pulang dari liburan bersama seorang teman. Ketika kejadian itu, hujan turun rintik-rintik. Tiba-tiba terasa seperti ingin buang hajat. Teman Mayang memilih untuk berhenti di sebuah rest area yang paling dekat. Malam itu kendaraan yang berhenti di rest area itu tidak banyak, mengingat jalan tol itu masih baru. Saat itu terlihat hanya ada satu mobil saja yang parkir di rest area. Kenang Mayang mengawali cerita seram. Menurut Mayang, meski takut untuk ke toilet seorang diri, namun dia menguatkan semangat karena memang sudah tidak mampu menahan untuk membuang air. Teman Mayang menunggu di mobil karena khawatir jika mobil dimasuki pencuri, karena banyak barang berharga di dalamnya, kata Mayang. Meski awalnya merasa takut, Mayang sedikit lega karena waktu melangkah masuk ke dalam toilet, ternyata di sana ada seorang perempuan yang sedang mencuci tangan. Mayang pun terlibat percakapan yang sebenarnya bikin merinding, karena perempuan itu menyinggung seramnya jalan tol yang baru saja dibangun itu. "Mau pulang ke pantai timur ya, Dik?" tanya perempuan itu. "Yah, betul. Kalau kakak?" balas Mayang sambil bertanya balik ke perempuan itu. "Sama juga. Bilang sama temannya hati-hati ya mengemudi mobil. Jalan ini memang terlihat lurus, tapi banyak orang yang mati kecelakaan," ujar perempuan itu lagi. Selesai berpamitan, Mayang segera keluar dari toilet terlebih dahulu, meninggalkan perempuan itu dan menuju ke mobil temannya. Namun, alangkah terkejutnya Mayang ketika bola matanya menangkap sosok perempuan yang sama sedang duduk di bangku batu ketika dia mau ke mobil. "Kapan dia keluar?" tanya Mayang dalam hati. Mayang melangkah masuk ke dalam mobil dan segera menutup pintu. Teman Mayang yang terlelap di kursi pengemudi sedikit terkejut. Anehnya, teman Mayang merasa sahabatnya itu sangat lama berada di dalam toilet. Padahal Mayang merasa tidak sampai 10 menit. "Lamanya berakah? Katanya cuma mau buang air kecil," omel sang teman tanpa melihat ke Mayang. "Lama? Rasanya tidak sampai 10 menit kok," jawab Mayang pelan. "Dah hampir sejam tahu, sembelitkah apa?" balas teman Mayang bersunggut. Belum sempat Mayang berbagi cerita aneh pertemuannya dengan seorang wanita misterius di toilet tadi, tiba-tiba kaca mobil di sebelahnya diketuk dari luar. Perempuan yang sama sedang berdiri di luar mobil sambil memberi isyarat supaya Mayang membuka jendela. Tanpa ragu, Mayang menurunkan kaca sedikit karena takut jika perempuan tersebut berniat jahat. Tapi anehnya saat teman Mayang menghidupkan mesin mobil tidak bisa. Berkali-kali temannya mencoba masih juga tidak berhasil. "Nih ponsel adik tertinggal," tiba-tiba perempuan itu berkata sambil menunjukkan ponsel kepada Mayang. Namun pandangan Mayang justru terpaku pada sosok perempuan yang sedari tadi duduk di bangku batu yang berhadapan dengan mobil. Mayang menudingkan jari ke arah perempuan yang duduk di bangku batu itu. Perempuan dekat kaca mengaku ia saudara kembarnya. Sambil menjawab begitu, perempuan itu tertawa dengan suara yang terdengar sangat seram, kata Mayang. Ketika mobil akhirnya bisa dihidupkan, tanpa bertanya lagi, teman Mayang tancap gas dan meninggalkan perempuan tadi begitu saja. Hal itu membuat Mayang sedikit terkejut. Dia menganggap temannya tidak sopan karena berlalu begitu saja saat dia sedang berbincang dengan perempuan misterius itu. Namun yang mengejutkan ketika teman Mayang mengatakan bahwa tidak ada siapapun di sebelah kaca mobil dan Mayang berbicara sendirian. Mayang shock mendengar jawaban temannya itu.
Syukur Mayang tidak mengambil ponsel yang katanya miliknya. Tidak dapat dibayangkan jika Mayang mengambil ponsel tadi, mungkin dia akan terus mengikuti Mayang seumur hidup, kata Mayang. Mayang bercerita seperti ini untuk mengingatkan agar jangan sesekali mengambil pemberian dari orang asing yang tidak dikenal, apalagi jika saat itu waktu maghrib. Karena bisa jadi itu yang memberi jin tidak bertuan yang sedang mencari majikan atau seseorang yang ingin melepaskan peliharaannya karena tidak sanggup memberi makan lagi. Pungkas Mayang.